dalam kurun waktu 6 jam kita sudah amankan 2, dan kemudian yang satu lagi ternyata yang bersangkutan masih tetap berada di wilayah perhutanan di wilayah Pendem, yang kemudian dia pada saat melihat situasi aman dia menyusuri sungai yang menuju ke kota Jembrana, kemudian dia mengambil kendaraan yang ada di wilayah perkotaan yang kemudian dia gunakan untuk kabur ke beberapa tempat, di mana dia kabur menuju ke wilayah Denpasar, kemudian dia ada di sana namun tidak menemui temannya dia, kemudian dia berputar-putar di wilayah Denpasar, kemudian menuju ke Gianyar dan juga Klungkung. Jadi pada hari Kamis dia masih ada di wilayah Klungkung, kemudian hari Jumat itu dia termonitor masih tetap di wilayah Klungkung, namun sempat malamnya dia menuju ke wilayah Tabanan karena dia tidak memiliki uang untuk membeli bahan bakar untuk sepeda motor yang dia gunakan. Kemudian dia menaiki salah satu truk yang ada di jalan yang ternyata tujuannya kembali lagi ke wilayah Klungkung. Di sana dia turun, kemudian jalan kaki, kemudian ada masyarakat Klungkung yang mengetahui dengan ciri-ciri yang sudah tersebar di media sosial, kemudian dia menginformasikan kepada anggota di Polres Klungkung yang kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan yang bersangkutan pada hari Jumat pagi dan diamankan di wilayah Klungkung. Tim kita pada saat itu juga memang sudah memonitor keberadaan yang bersangkutan sehingga bergabung dengan Polda dan juga dari rekan-rekan reskrim di Klungkung untuk melakukan pencegatan terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan modus bahwa yang bersangkutan kabur tersebut memang ingin terlepas dari jeratan hukum yang mereka sedang jalani, dan tentu saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Jembrana khususnya yang pada hari Minggu dan sampai dengan beberapa hari berikutnya tersebut telah membantu secara maksimal kepada kita, dan juga ini kepada netizen di mana informasi tersebut disebarkan, foto-foto disebarkan sehingga seluruh masyarakat tahu dan membantu memberikan informasi kepada kita. Dan yang terakhir tentu saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena tentu dengan kejadian ini ada keresahan yang muncul di masyarakat. Namun demikian ini sebagai evaluasi kami berkaitan dengan revitalisasi fasilitas-fasilitas yang ada di tahanan, sehingga kita akan terus revitalisasi sehingga peluang-peluang untuk yang bersangkutan atau mungkin tahanan bisa kabur tentu bisa kita minimalisir. Jadi ini juga sebagai evaluasi kami dalam pola-pola pengamanan di mana tahanan tentu mempelajari rutinitas daripada petugas dan kemudian melihat peluang-peluang yang ada, sehingga ini menjadi evaluasi kita untuk tidak adanya rutinitas yang bisa dipelajari oleh pelaku sehingga mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang ini untuk melakukan tindakan-tindakan melarikan diri seperti yang telah terjadi di tempat kita. Saya kira itu. Ada berapa tahanan waktu mereka kabur? Jadi Terus, seluruhnya sebenarnya ada 5. 5. Namun yang 2 ini mereka tidak mengambil risiko untuk itu, walaupun mungkin Tapi mereka tahu. mereka tahu pada saat pelaksanaan tidak, karena yang bersangkutan tidur. Namun ada indikasi-indikasi mereka juga mengajak, namun ini tidak diikuti oleh yang lain. Caranya gimana sih mereka? Jadi mereka sudah mempelajari bagaimana rutinitas di sana, kapan dia dikeluarkan untuk melakukan aktivitas, misalnya seperti olahraga dan juga kegiatan bersih-bersih di lingkungan sel tersebut. Jadi itu yang mereka pelajari, dan mungkin karena rutinitas seperti itu mereka mencoba untuk memanfaatkan peluang itu untuk kabur. Untuk proses hukumnya seperti apa nih? Ya, untuk proses hukum kita sudah berkoordinasi dengan kejaksaan. Tentu ini menjadi pertimbangan untuk memberikan vonis yang lebih berat daripada sebelumnya, dan juga ada tindak pidana lain yang mereka lakukan lagi pada saat proses mereka melaksanakan kabur tersebut. Oke. Terus terkait petugas yang berjaga itu
Ya, itu menjadi evaluasi internal kita. Bagaimana dia pada saat kejadian, ini masih kita lakukan pendalaman kepada anggota kita. Kira-kira berapa? Jadi realnya itu di kaburnya itu pukul 9.18 menit pada waktu itu. Pagi. Pagi. Ya. Setelah dilakukan pengecekan oleh piket jaga baru, kemudian melakukan rutinitas di sel tahanan. Nah, ini peluang itu yang mereka manfaatkan karena ini kan rutin dia lakukan seperti itu selama kurun waktu praktis dia sudah di sel ini selama 1 bulan. Jadi dia bisa kabur itu melalui atap apa? melalui plafon. Ya, melalui plafon. Jadi terkait rapidnya Pak, rapid apa namanya ruang tahanan, mungkin langkah-langkah yang biar tidak untuk terjadi terulang kembali. Rapid. Ya, rapid apa namanya revitalisasi ruang jadi tahanan. untuk revitalisasi tentu kita lihat di mana peluang-peluang dimungkinkan mereka melakukan pengerusakan, itu yang akan kita perbaiki, yang kemudian tidak munculkan peluang-peluang baru yang nanti di kemudian hari mungkin bisa muncul. Artinya saat ini tahanan itu masih tetap di ruangan yang Masih tetap, tapi kita sudah lakukan pengecekan, penguatan yang mungkin yang dulu mungkin sudah agak lapuk. Nah, itu kita lakukan revitalisasi terhadap fasilitas di kesehatan.